dia membantu sama peternak, peternaknya juga nggak bisa jual, saya bisa jualin gitu ya. Nah, ya, dari mana? Dari UNES. UNES. Sebenarnya kita ini aja mas, perkenalan dulu ya. Nama saya Ushada Guntur Pajar mas. Panggilannya? Ushada. Ushada. Saya salah satu mahasiswa Universitas Semarang ya. Itu dari jurusan geografi mas. Ya, sekarang kita lagi ngadain misalnya magang mas. Magang di Balkondes Borobudur. Kami sekarang lagi mencari data dalam rangka pengembangan wisata. Pengembangan wisata, salah satunya kelompok sadar wisata atau kita sebut Podarwis. Itu buatan dari kepala desa Borobudur. Jadi kami di sini istilahnya baru tahu loh mas, baru tahu bahwa di sini di Dusun Pujon ternyata ada istilahnya sentra pembuatan pakan ternak. Iya, pakan ternak. Jadi kami diadakan di sini untuk istilahnya menggali lebih jauh apa sih pakan ternak, buatan pakan ternak di Dusun Pujon. Sebelum saya masuk tadi saya lihat ada pabrik potri mas ya. Potri ya. Nah, berarti itu pusatnya pakan ternak. Pakan ternak ya. Sudah ngagen pakan dari perusahaan Java Omfit Indonesia. Ya, khususnya di divisi benefit. Benefit kan ada Omfit sama benefit. Nah, saya yang benefit ini kan benefit Omfit. Nah, ini kan satu bendera, satu pabrik, satu kepala. Saya divisinya beda. Saya yang benefit gitu. Sebenarnya nama mas siapa? Aji Irawadi. Ya, usaha saya Fabian Potri. Usahanya Fabian Potri. Ya. Umur mas? Sekarang 40. Pendidikan terakhir mas? Pendidikan terakhir kemarin tuh sempat kuliah tapi nggak saya terusin. Terus ya paling ya SLT sederajat, STM sebenarnya malah enggak ya. STM. Kuliahnya nggak saya lanjutin. Mata pencaharian utamanya dari mana? Sekarang ini ya yang saya mencoba ini Fabian Potri. Iya, Fabian Potri untuk pokok. Dulu kan saya ngerantau di Jakarta. Ya, ini sekilas sejarah saya dulu gitu ya. Jadi saya dulu di Jakarta ngerantau selama 16 tahun gitu, dari tahun 97-an sampai saya keluar terus pulang ke sini ke Pujon itu, ke tanah kelahiran itu tahun 2011. Nah, jadi pertama kali saya usaha Fabian Potri, usaha pakan ini kan dulunya kan ternak dulu, ternak ayam petelur. Ternak ayam petelur dulu, terus karena gudang saya di belakang itu sebelumnya kan kandang. Nah itu kan udah mepet sana, udah sungai, nah udah nggak bisa, terus maksimal cuma 500. Kalau ternak udah nggak maksimal lagi, terus saya manfaatkan gudang aja, gudang pakan. Terus saya coba jual pakan, alhamdulillah jalan. Akhirnya ayam saya jual semua, terus kandangnya saya keluarin semua, terus ganti untuk gudang pakan. Nah, jadi saya ganti ke pakan gitu. Untuk jumlah pegawai yang masih kerjakan di sini? Sekarang 20 orang karyawan. Jadi saya kan sebenarnya memberdayakan masyarakat gitu. Jadi tangga separuh atau saudara-saudara itu biar pada bisa bekerja gitu, dapat penghasilan lah gitu. Nanti saudara-saudara sini saudara-saudara sini ya saudara, terus penduduk sini, tetangga, terus ada yang bawa dari saudaranya yang jauh di sana juga ada. Ya masih ikatan saudara lah kebanyakan gitu. Biar dia dapat pekerjaan lah. Nah, kita udah mulai masuk ini mas, produknya. Bahan baku dari pakan ternaknya apa aja ya? Bahan baku pakan ternak itu yang untuk protein itu dari kalau saya kan jadi perusahaan, karena kan di situ yang bentuknya konsentrat itu kan pakan yang udah komplit antara protein, vitamin segala macam di situ udah terkandung. Nah tapi kan
untuk karbohidrat itu kan biasanya nyari sendiri ya, itu jagung. Nah, nyari di lokal, terus katul nyari di lokal biar ongkos pakannya lebih murah. Jadi kan kalau pakan dari pabrikan itu pakan jadi itu selisihnya sama kita ngoplos sendiri untuk pakan ayam petelur itu hampir 1.500 sampai 1.000 selisihnya, jadi lebih murah. Nah, jadi kan peternak kan seneng kalau lebih murah, jadi kan konversi pakan ke hasilnya telur itu kan jadi lebih banyak, jadi lebih keuntungannya lebih banyak gitu. Nah, jadi katakanlah jagung dari lokal sini, jadi petani-petani sini pada setor untuk saya kalau panen. Nah, jadi kan saya juga bermanfaat untuk petani-petani sini, kalau misalkan dia panen, dia bawa ke tempat saya gitu. Jadi yang dulunya nggak mau tanam jagung karena repot penjualannya di mana, sekarang alhamdulillah dia jadi berkembang, yang nanam jagung jadi banyak, terus kirim ke tempat saya kalau udah panen gitu. Jadi misalnya lebih semangat untuk menanam jagung juga. Iya, sekarang semangat karena kan penjualannya ada pasarnya, saya pengepulnya lah ada gitu. Jadi selain jagung, apa aja tuh yang lokal? Jagung, katul, beras merah. Nah, itu kalau yang untuk pakan ayam petelur ya untuk lokalnya, komoditas lokalnya ya katul sama jagung. Karena kan protein diambil dari konsentrat pabrikan tadi ya, dari Java tadi. Itu kan sama ya? Kerjasama sama pabrik. Nah, itu kan kalau peternak itu kalau ngoplos sendiri terus dia protein nyari sendiri, vitamin nyari sendiri, premingnya sendiri, dia kerepotan. Karena apa? Itu benar-benar mix. Kalau misalnya nggak mixing banget, nanti kelebihan kandungan apanya, nanti ayamnya rusak, orang nanti nggak nelur. Nah, tapi kalau misalkan udah dari pabrik konsentrat itu udah istilahnya udah dikemas, jumlahnya segala macam yang dibutuhkan itu ada di labelnya, itu udah uji lab. Nah, itu tinggal peternaknya nambah jagung sama katul, tinggal mixing. Nah, mixing ya, ada karbohidratnya sama serat kasarnya dari komoditas lokal biar lebih murah gitu. Mungkin harga bahan bakunya mas kan ngambil di sini juga ada yang di luar toh? Iya. Itu harganya berapa? Untuk bahan baku kalau dari perusahaan itu yang konsentratnya itu rata-rata kalau protein 33 itu ya antara 370-an lah gitu. Terus yang protein 36 lagi 380 gitu. Jadi antara selisih 10 sampai 15.000 protein itu harganya. Terus untuk harga jagung itu ya itu relatif naik turun ya, harga jagung itu kan tergantung nanti panen apa enggak gitu ya, fluktuatif. Jadi antara tahun 2019 sampai 2020 saat ini itu harga paling terendah itu 3.500. Nah, nanti harga tertinggi bisa 4.500. Nah, jadi fluktuatif di antara kisaran segitu. Tapi kalau pas waktu tahun 2012 sampai 2015 itu masih di angka kisaran 2.800, lebih murah. Tapi kan sekarang karena semua komoditas naik, ekonominya juga kayaknya berkembang terus, jadinya harga itu sekarang naik di kisaran 3.500 minimal segitu sekarang. Untuk jagung. Kalau untuk katul sendiri? Untuk katul kisarannya antara 2.000 sampai 4.000. Nah, itu nanti tergantung dari katulnya itu sendiri, kualitas serat kasarnya, kualitas apa itu namanya, separatornya itu berapa. Nah, itu nanti mengikuti kualitasnya gitu. Kalau tempat saya katul itu kan ngambil di Sragen, terus di Demak. Nah, itu nanti yang udah pas untuk ayam petelur itu cocok, jadi harganya pas, terus kualitasnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, pokoknya ideal pas gitu. Jadi peternaknya alhamdulillah lancar sampai sekarang, masih kerjasama terus sama saya gitu. Alhamdulillah itu katulnya juga masih itu standar bagus lah gitu. Alhamdulillah telurnya juga masih maksimal gitu. Dalam proses pembuatannya tuh mas, alat yang digunakan itu apa aja? Itu alatnya kalau untuk jagung itu kan untuk dicampurkan ke konsentrat kan harus digiling dulu. Nah, jadi harus pakai mesin giling. Mesin giling saya pakai FFC 23. Itu pakai mesin dieselnya Yanmar 8 PK, kayaknya 8 PK. Kalau nggak salah 12 PK. Oke, ya kayaknya 12 PK. Itu Yanmar 2, terus sama mesin giling-nya 2. Itu untuk mesin giling. Nah, nanti kan kalau udah digiling, nanti kan
dicampur sama kapsul sama konsentrat untuk yang telur itu tadi. Nah itu nanti pakai mesin mixernya tapi belum datang, ini sementara masih manual di satu ton nanti orang 5 itu ini udah pesen mixer belum datang. Itu maaf kalau boleh tahu harganya berapa? Untuk harga yang apa dulu? Giling dan mixer. Mesin giling itu kan nanti FFC sama Yanmar, karena itu saya desainnya yang paling bagus. Itu Yanmar itu kan lembut suaranya. Nah itu kurang lebih 15 juta Yanmarnya, terus nanti FFC-nya 3 juta, itu kurang lebih 18 juta itu untuk satu mesin. Terus yang kayak itu ada 2 saya. Terus yang 2 mesin kecil biasa itu kurang lebih antara 7 jutaan lah 2. Nah kalau untuk mixer nanti yang mau datang itu kurang lebih harga 12 juta. Iya. Itu mahal, hampir mau menyaingi mesin giling tuh Mas ya? Iya. Kenapa sih Mas? Karena nanti kalau udah pakai mesin itu kan dia mixing, benar-benar mixing. Jadi dia udah benar-benar giling. Untuk selama ini manual, saya selok. Nah, tenaganya orang 20 saya. Nah itu kan nanti pada gambar ada yang giling, ada yang kirim-kirim, ada yang buat produksinya lebih cepat, iya. lebih cepat dan lebih banyak. Ya karena orang banyak itu kan karena saya memberdayakan itu. Ya mungkin saya bisa efektif lagi nanti kalau udah ada mesin mixing gitu. Nanti kan tetap nanti saya berdayakan ke tentang di kandangnya, di plasmanya, apa gimana nanti. Berarti Mas untuk biaya produksi tiap hari itu habis berapa? Biaya produksi itu kisaran biaya, maksudnya kalau saya itu gini, pokoknya setiap penggilingan itu paling enggak Rp300 per kilo. Nah kurang lebih segitu 300 dulu. Jadi omset saya dalam satu hari kurang lebih berapa ya? 3 ton lah, kurang lebih 3 ton giling omset kurang lebih, tapi kadang 5 ton, kadang 6 ton belum tentu. Jadi di rata-rata paling 3,5 ton lah setiap hari, kecuali hari Minggu karena hari Minggu libur. Jadi Minggu biar semua pada istirahat, ngademin otak, nah nanti Senin kerja lagi biar fresh gitu. Iya. Untuk harga produk yang Mas pasarkan itu di angka berapa? Untuk apa maksudnya harga pakannya gitu ya. Nah itu kan misalkan harga pabrik itu pakan jadi itu berapa ya, misalkan 6.000. Nah kalau dari saya paling yang pakan mixing sendiri 5.500, 5.400 gitu. Nanti kan tergantung fluktuatif naiknya harga katul sama jagung. Sekali turun ya nanti lebih turun, kalau naik ya nanti naik gitu. Untuk saat ini di harga 5.400 lah rata-rata. 5.400. Oke. Selanjutnya Mas, untuk tadi Mas kan ngomong tentang omset tonase ya Mas? Tonase ya. Nah, untuk omset uangnya itu bagaimana? Untuk per harinya? Per hari yang omset saya? Iya. Untuk satu hari saya itu kan nanti kan saya baru penjualan pakan gitu ya. Belum nanti saya masih ada penjualan telur. Karena kan ini sistem saya sama peternak itu kan saya ngirim pakan, nah itu peternaknya kadang kesulitan untuk penjualan telur. Jadi saya membantu ngejualin, jadi pulang bawa telurnya dia, belinya dia dengan harga ngikuti tren sekarang berapa, itu kan nanti ada pihak dari Java itu PPL-nya sering ngabarin setiap peternaknya, jadi dikasih tahu harga hari ini segini, harga biasanya kemarin udah ada, setiap hari pokoknya diupdate harga, peternaknya dikasih tahu. Nah itu saya sesuai dengan perjanjiannya sama peternak, sesuai harga itu, update harga itu. Iya. Jadi kalau untuk updatean harga, kalau Magelang itu biasanya mengikutinya Rosa Jogja. Rosa itu kan peternak besar, dia satu hari dapat 7 ton, 8 ton telur. Nah, dia untuk acuan harga. Nah, misalkan dia harganya katakanlah 20, Pak, nanti dia PPL dari Java itu biasanya dia ngasih informasi ke peternak. Nah, nanti saya tinggal sama peternaknya itu harga itu plus berapa gitu, plus 100 katanya gitu. Biasanya ada selisih. Ada selisih, hanya kan gimana ya? Dia membantu sama peternaknya juga nggak bisa jual, saya bisa jualin gitu ya. Nah, kemudian Mas,
Untuk margin keuntungan jadi kalau untuk masalah margin keuntungan itu saya nggak begitu saya ini banget tekan karena soalnya kan saya pertama untuk memberdayakan masyarakat gitu. Jadi biar tetangga saudara bisa bekerja bareng-bareng. Jadi yang penting saya masih untung, dia kebayar, saya udah alhamdulillah kadang gitu. Jadi nggak harus kamu gini, nggak terlalu ditekan, saya nggak terlalu menekan. Yang jelas dia udah pekerjaannya kerjanya dia ya udah laksanakan udah aja. Jadi saya percaya sama dia lah, nggak usah terus saya obrak-obrak harus kerja kamu harus gini enggak. Saya yang penting saya sama karyawan saya itu kawannya saya anggap partner lah. Jadi dia dapat untung, saya juga untung. Jadi semua untung. Jadi nggak saya tekan gitu. Yang penting saya untung untuk margin itu untungnya saya ya ambil misalkan saya untung. Yang penting tenaga berbayar gitu, berbayar. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan sampai karyawan 20 orang. Dulu cuma 1 orang, 2 orang. Alhamdulillah nambah. Sekarang sampai 20. Jadi kan istilahnya kan tetap maju. Yang lain mungkin udah secepat kilat, mungkin saya tetap pelan-pelan, yang penting pasti gitu aja. Jadi tadi untuk omsetnya itu Pak? Set per hari ya? Iya, set per hari itu kan nanti kan untuk jagung itu kurang lebih 25 juta palingnya. Jagung sama pakan, nah itu palingnya 25 juta. Jadi untuk telurnya palingnya 10 juta. Jadi palingnya 35 juta lah. Omset keseluruhan dalam 1 hari kurang lebihnya segitu. Berbicara tentang label dan kemasan Mas. Nama Mas kan Mas Aji, Mas Aji Irawadi Mas. Kenapa saya kok Fabian Mas? Jauh gini. Fabian itu anak pertama saya. Saya anak pertama namanya Fabian Poltri. Nah, Fabian Poltri itu biar nanti anak pertama yang meneruskan usaha saya. Nah, itu nanti saya sudah buka peluang untuk peternakan farmnya itu nanti Alzam anak kedua namanya Alyam Pramata Hidarama. Nah itu nanti saya punya label Alyam Farm gitu. Nah nanti kan saya plasma kan mau saya kasih label Alyam Farm gitu. Nah, jadi kan cuma buat nanti kedepannya kalau saya udah tua itu anak saya itu biar gantiin lah kerjanya, bukan saya sendiri sampai tua masih ngurusin kayak gini enggak. Jadi dari sejak kecil nanti sekolah SMA udah saya ajarin, entah itu nanti nyiapin apa, saya suruh bantuin kerja. Yang penting dia itu biar dari kecil itu dididik lah gitu, biar tahu tentang ekonomi, tentang usaha, kerahnya kehidupan di kerah usaha kayak apa, biar dia langsung bisa terjun. Nanti kalau udah pas kuliah kan udah ada paling enggak ada ada bekal gitu, udah tahu sedikit gitu ngerjain punya apa usahanya gitu. Untuk area pemasaran berapa? Untuk pemasaran, ya pemasaran itu yang paling utama yaitu Magelang dan sekitarnya. Nah itu sekitarnya itu mencakup Temanggung yang paling dekat lah, terus Purworejo sama Sleman. Lagi-nya segitu di daerah-daerah itu kebanyakan di Magelang, wilayah Magelang yang paling dekat. Itu baik dari pakan sama bisnis ayam petelur. Telur. Ayam petelur apa telur gimana? Ini itu untuk sebenarnya hanya untuk bisnis ayam pakan ya. Atau kalau saya kan ini mencakup semua pakan unggas. Jadi pakan ayam petelur ada, pakan untuk penggemukan unggas juga ada. Jadi untuk pakan bebek, pakan ayam broiler, ayam jantan, ayam chopper itu ada semua. Nah kalau untuk ayam jantan chopper kan saya punya plasma Alyam Farm tadi. Nah itu kan saya kerjasama sama peternak yang udah punya kandang. Nah, nanti chick-in itu saya DOC, terus nanti sama pakan saya. Nah sama pakan saya, nah itu nanti panen nanti bagi hasil, bagi untung, bagi rugi. Nah terus untuk yang kulit, untuk ayam petelur, saya juga punya ini pembesaran ayam petelur, namanya pulet ayam petelur yang diri itu namanya pulet. Nah itu kan saya sistemnya saya kerjasama sama agen. Nah itu nanti anak kandangnya itu cuma dia suruh ngasih makan gitu. Jadi nanti dia yang punya kandang sama ngasih makan. Nah nanti dibayar tiap panen nanti
lalu kasih income pendapatan gitu, bukan bagi hasil gitu kan kalau untuk tulen selama ini, tapi kedepannya nanti bisa bagi hasil nanti. Selama ini saya suruh cuma kontrak kandang sama kandang itu berapa, nanti panen lalu dipotong operasional gitu. Nah, itu untuk tulen. Nah, untuk izin usaha Mas sudah punya izin usaha sejak tahun 2013. Izin usaha 2013. Izin usaha dagang Pabrik Polri itu. 1 tahun setelah Mas mendirikan langsung ada izin usaha? Iya, langsung ya. Langsung mendirikan usaha. Saya boleh tahu nggak Mas, kenapa Mas ada ikut pelatihan terkait ini dalam membantu usaha Mas? Pelatihan kalau dari instansi dulu pernah diajak untuk dinas peternakan, tapi waktu itu saya masih sibuk tidak bisa. Terus kalau yang dari pakan Java itu saya udah ikut pameran di Jakarta, pameran internasional tentang peternakan kayak gitu. Nah di situ mesin-mesin canggih semua ada di situ, semua pokoknya canggih-canggih itu skala internasional atau IELDEC tahun 2019 di Serpong Tangerang. Nah di situ kan saya ada mengikuti di situ, terus ada pelatihannya juga di situ di tempat pameran itu juga. Nah, terus kalau saya sama peternak saya ngadain semacam sarasehan gitu. Sarasehan itu ya semacam seminar kecil-kecilan gitulah sama peternak-peternaknya. Nah nanti kan biar peternaknya lebih tahu tentang edukasi peternakan. Nah gitu, saya sebagai tuan rumahnya logikanya gitu. Terus nanti dari Java terus tamu-tamunya ya peternak-peternak saya itu dikumpulin gitu di mana gitu, kemarin di Rawal gitu. Itu yang ngadain sebenarnya itu dari apa Mas? Pakan, dari Java. Dari ini pakan. Berarti yang ngadain pameran. Yang ngadain pameran dari Java juga ikut ngadain pameran dulu pas di Jakarta. Nah, tapi pas aku seminar di sini itu yang ngajain juga Java kan kerjasama sama saya, ngajak peternaknya untuk mengedukasi peternakan gitu. Berarti yang ngajakin yang mengadakan pameran itu dari saya. Kalau pameran itu ada IELDEC tahun 2019. Nah, itu kan Java di situ berperan penting juga. Kemudian Mas, boleh tahu nggak Mas rencana ke depan dari usaha Mas ini apa, atau istilahnya kebutuhan yang kedepannya yang bakal Mas lakukan? Depan lagi mungkin kalau saya gudang ya. Jadi gudang, saya selama ini gudang tetap masih kurang. Jadi nanti gudang lagi saya proses tempatnya di sana, tapi lagi nunggu jadi nanti. Jadi ada kedepannya pokoknya itu dulu kayaknya, fokus ke situ dulu. Selain gudang, ya paling ya untuk pakan itu kan saya kadang masih kurang. Jadi nanti ya untuk kebutuhan bahan baku pakan tetap saya suplainya kurang kan masih itu. Untuk di daerah Borobudur masih sedikit yang bisa Mas dapetin ya Mas? Iya, jadi kalau untuk jagung masih sedikit. Oke, ada lagi Mas selain itu? Kendalanya paling apa ya? Ke depannya gitu ya. Ya itu paling ya sama ini ekspedisi saya kadang yang kurang kadang. Nah kadang selama ini kalau misalkan mobil saya tuh kirim semua, itu kadang saya pakai mobil luar. Tadi pagi aja saya check in, nah itu ngambil pakannya sama DOC-nya itu pakai mobil rental di luar gitu. Istilahnya dari sarana transportasi. Iya, transportasi mau lebih ditingkatkan. Transportasi juga masih kurang. Kalau kita berbicara tentang permasalahan usaha Mas sendiri itu apa Mas? Permasalahan usaha. Ya kendalanya gitu ya. Yeah. Ya kendalanya kalau pas waktu bahan bakunya kurang atau pertama itu kendalanya kadang yang stok oknamnya saya lupa itu, jadi kan harusnya sentralnya harus datang tapi kok belum datang. Nah di situ kadang yang ini jadi kendala juga. Yang pertama, kedua nanti kalau waktu pas kirim itu hujan, nah itu kadang yang jadi kendala. Soalnya kan kalau di kandang-kandang itu kan kadang nggak ada untuk terpal, jadi kan bongkarnya kualitasnya barangnya jadi itu nunggu kering dulu nggak hujan itu kerja, itu kadang jadi kendala juga kalau musim hujan. Selain itu Mas? Selain itu kendala-kendalanya ya
kadang di ternak ya, kalau misalnya ternaknya lagi kurang bagus hasil telurnya ya kadang apa penontonnya jadi nambah, kadang itu jadi kendala. Iya, karena ya harus saling pengertian juga sama peternaknya juga. Iya. Kemudian Mas, oh ya saya lupa nanya Mas. Ya. Gimana sih cara Mas ngakalin apabila kalau misal bahan bakunya naik semua? Nah, itu ngakalinnya bagaimana supaya bisa mendapat profit juga? Oh, jadi gini, peternak itu juga nanti kalau misalkan harganya jagung tuh bisa nyampe 7.000. Kalau barangnya nggak ada, barangnya lokal nggak ada, itu kan pasti impor. Yeah. Nah, kalau impor kan mahal. Nah, jadi kan harganya naik, barangnya itu sedikit. Nah, itu para peternak udah pada ini tahu untuk ganti pakan jadi ke perusahaan. Jadi harga pakannya jadi hitungannya lebih murah daripada ngobrol sendiri. Karena harga ngobrol sendiri itu mah jauh lebih mahal kalau pas waktu harga jagung tinggi. Iya. Mas cara mengakalinnya seperti itu. Jadi ganti pakan jadi dari perusahaan, dari pabrikan kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja Mas, tapi sebelum nanti kita saya pamit Mas, saya boleh ngelihat bagaimana proses. Bisa lihat proses produksinya. Iya. Bisa. Terima kasih Mas. Oh, siap. Iya. Ini juga salah satu peternak telur, baru nyetarin telur ke tempat saya. Ini tukar sama pakan. Yang bos ini deh, yang bos ini. Bos besar, big bos. Oh, nah. Wih, apa itu? Ini apa ini? Kalau ini aking. Oh ini aking. Aking itu karang itu yang apa itu namanya? Nasi apa? Apa itu namanya beras yang udah nggak enak itu kan, nah dikeringin nanti untuk pakan ternak juga. Bebek banyak. Oh bebek. Oh terus kalau ini beda. Ini beda ini untuk biasanya untuk ecer-ecer makan merpati segala macam. Ini juga. Ini kan untuk makan merpati juga. Ini udah langsung siap Itu langsung kirim ke kios pakan. Kalau ini kios mengandalkan poultry yang lain, brosir. Kalau yang ini siap. Ini beras jagung. Ini beras jagung. Ini beras jagung ini untuk konsumsi pondok, biasanya untuk ngerawat pondok. NU biasanya kan suka untuk pondok ngerawat kayak gini. Kalau enggak untuk ayam bangkok juga kayak gini. Ini beras merah. Oh berarti Mas juga memproduksi beras merah? Nah, beras merah paling pula, tapi nanti saya jual brosir lagi. Kan kadang kebutuhan untuk poultry itu kan ada yang minta jagung lancip, jagung ini terus beras merah sekalian, terus ini ada menir sama ayak, ini tepung, nggak ada. Mungkin kita lihat prosesnya Mas ya. Siap ya. Nah ini yang belum diproses ya. Ini yang belum diproses. Jadi makasih Mas ya, saya udah dilihatin prosesnya, kemudian sama-sama. display latar belakang sih kenapa mobil-mobilnya ada. Ya. Mungkin untuk selanjutnya bakal ada mungkin tindak lanjut dari kami. Oh siap, oh gitu. Mungkin bakal saya komunikasikan, Iya. tapi terima kasih banget Mas udah Siap. udah ditunjukin Oh iya, bagaimana. sama-sama. Saya pamit dulu Mas. Sama-sama, enggak dari hilang. Pamit ya Pak ya. Ya, itu loh. Ya, ya.